Selamat pagi yang menjelang siang. Ini hari Jumat, saya kebagian waktu yang sangat sedikit. Betul apa? Rutin aja ya. Ibu bapak yang kami hormati, sebagaimana tadi Pak Zaini telah mengenalkan diri, maka saya pun ingin mengenalkan diri saya. Pepatah menyampaikan, tak kenal maka tak sayang, semakin kenal maka semakin sayang. Asik. Sebagian tadi sama seperti beliaunya Pak Zaini sudah kenal sama beliau. Mungkin saya pun juga sudah tidak asing lagi karena kita berangkat sama-sama, berjuang sama-sama di lembaga madrasah di bidangnya. Okay. Belum sampai 1 tahun yang lalu kita bersama-sama dalam satu wadah KKN. Ibu bapak yang kami hormati, kami perkenalkan singkat saja, tidak ada PPT kurikulum saya. Nama lengkap saya Fitratin Nazar. Kalau tadi Pak Zaini menyampaikan seharusnya itu Z. Nah, Zaini. Dan kalau saya itu mungkin seharusnya Najah, tapi jadi Nazar. Jadi lebih tertukar ini ceritanya. Oke, nama pendek saya bisa dipanggil monggo Bu bisa, atau Bu Fitroh juga boleh. Tapi kalau Fitroh nanti kalau Idul Fitri itu repot. Semuanya mengajak kembali ke Fitroh. Nah, jadi Ibu bapak yang kami hormati, dalam kesempatan ini saya menyampaikan materi IDM, RKAM. Sebelumnya mari kita ucapkan sama-sama Bismillahirrahmanirrahim. Semoga kita mendapatkan ilmu dan tidak ada kekurangan kesalahan, maafkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dijadikan ilmu yang lain. Ibu bapak yang kami hormati, IDM, sebelum masuk ke IDM perlu kita satukan persepsi. Bapak Ibu yang hadir di sini adalah kepala madrasah. Kepala madrasah. Semangat Ibu Pak. Semangat. 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 Aduh, bagian ini ya. Waktu dilukas rumah apa? Ibu bapak yang kami hormati, siapakah diri Anda? Kepala madrasah. Siapa diri Anda? Kepala madrasah. Perlu kami tekankan, jabatan kepala itu bukan beban. Allah tidak memberikan beban apapun kepada hambanya. Jabatan kepala adalah amanah. Jadi kepala madrasah bukan beban yang diberikan oleh Allah, tapi Allah memberikan amanah kepada orang-orang terpilih, yakni panjenengan semuanya. Sekarang jika panjenengan adalah kepala madrasah, nek jenenge kepala iki mesti enek awake. Nggih napa mboten? Napa ae ya? Nek kepala itu sing mboten enten awake ya mboten bali. Nah, sakniki siapakah diri Anda? Siapakah Anda? Kepala madrasah. Siapakah diri Anda? Madrasah. Ya kepalanya jenengan, dirine ya kepala ya madrasah. Madrasah iki. Kawan anak. Baik Ibu bapak yang kami hormati, jika Anda kepala madrasah, maka madrasah adalah diri Anda. Sebagaimana tadi yang telah disampaikan oleh Pak Ton, bahwa kita sebagai kepala madrasah harus memegang, melaksanakan amanah ini dengan baik. Ingat, kulukum rabbim wa kulukum Mas'ulin an rutiyati. Setengah mohon atau sama tadi itu. Kenapa-napa? Setengah mohon kami. Ibu bapak yang kami hormati,
Sudah. Bintang nyataan. Sudah semuanya ya. Sudah bicara baik papan, data kerja maupun ngasem. Yang offline apa yang online? Ngasem online yang tahun 2021. Ini suatu kecelakaan program, bisa dibilang kecelakaan program. Yang online itu loss education. Namanya sudah online. Nah, semua sistem itu menerima apa yang dikirim. Ketika suruh kirim upload tentang EDM, sing pertanyaannya tentang daftar hadir guru, rekap daftar hadir guru diupload sudah bisa menerima. Kuesionernya tentang kedisiplinan siswa yang diupload tetap saja absen guru bisa diterima. Link. Yang ditanya tentang perpustakaan yang diupload masih saja tetap absen guru tetap diterima. Alhamdulillah. Akhirnya apa? Akhirnya siswa tidak bisa menerima data. Tidak bisa menerima data real. Padahal ibu bapak yang kami hormati, dari EDN, RKAM yang panjenengan kerjakan di aplikasi tersebut merupakan dasar evaluasi dari pusat. Nuwun sewu. Ada bantuan afirmasi atas impian kecamatan. Ada? Enggak kan? Masih? Belum ada. Ada bantuan afirmasi. Ada pula bantuan kinerja. Itu masuk di dashboardnya bos. Nah, itu dari mana ibu bapak? Dari evaluasi diri yang kita upload, yang kita kerjakan. Ya. Oleh sebab itu, evaluasi diri madrasah ini kita laksanakan untuk apa? Untuk hari ini lebih baik daripada yang kemarin. Mari kita kerjakan sejujur-jujurnya. Dari instrumen-instrumen yang diminta pada aplikasi, monggo kita isi sebaik dan serapi mungkin. Dari situlah tim RKAM Kabupaten, dilanjutkan provinsi, dilanjutkan pusat akan mengevaluasi kebutuhan apa toh yang dibutuhkan dari masing-masing madrasah ini. Ibu bapak yang kami hormati, evaluasi diri merupakan mekanisme evaluasi internal yang dilakukan oleh kepala madrasah bersama pendidik, komite, orang tua dan bantuan pengawas. Dengan bantuan pengawas. Jadi mengevaluasi diri boten kepala sekolah mawon. Berat. Evaluasi diri untuk melihat apa-apa yang menjadi kelemahan dan kelebihan kita 1 tahun yang lalu. Ini gak enak ya Pak? Nek bapak ibu ini kan jauh kan ini, wong gak bisa ndelok sekolah dewi. Iya napa nggih? Kadang itu ketika kepala sekolah ditakoni pengawasnya sudah begini. Begitu ada masalah, Bu ini gimana? Bu ini mengalami begini. Perlunya EDM ini adalah untuk hal ini dan kita butuh bantuan orang-orang tersebut. Hasil EDM dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan madrasah yang lebih lanjut di tahun yang akan datang. Ibu bapak yang kami hormati, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan yang dimiliki madrasah sebagai dasar menyusun rencana pengembangan lebih lanjut. Ini adalah salah satu fungsi penting dari IDM. Ya. Awalnya dhewe konsen. Kok awake dhewe? Dokter itu penggaweane ngobati yang sakit. Apakah dokter itu ujug-ujug tiba-tiba mari obat? Boten. Mesti ditakoni.
didiagnosa keluhane opo, kekurangannya opo. Sama seperti kita sebagai kepala madrasah, sebelum kita ingin memperbaiki diri, memperbaiki madrasah kita harus tahu, harus tahu kekuatan dan kelemahan yang kita miliki sebagai dasar. Nek awake dhewe gak tahu kelemahan dan kekurangan, takut-takutnya salah. Kita harus dokter yang benar. Yang kedua, fungsi dari EDM adalah untuk mengenal peluang dalam memperbaiki mutu pendidikan. Wes dievaluasi, digoleki kekurangane. Oh, ternyata kedisiplinan, aspek kedisiplinan guruku kurang. Niku namanya panjenengan sampun upload bukti-bukti rekap dari yang diupload di RKAM, nanti muncul sendiri. Muncul, oh ternyata disiplinnya kurang. Tahun yang akan datang panjenengan rencanakan tentang kedisiplinan. Kemudian untuk menilai keberhasilan program yang lalu dan berupaya untuk melakukan penyesuaian program yang ada. Jadi tidak selamanya program yang telah lalu juga digali. Dengan evaluasi program yang lalu dirasa itu bagus, lanjut. Dirasa itu akan berhasil, tetapi belum mencapai maksimal. Jangan dibuang, tapi lanjutkan. Daripada kita memulai dari nol. Atau diulang ya. Kemudian menilai keberhasilan, kemudian fungsinya untuk mengetahui tantangan yang dihadapi dan mendiagnosis jenis kebutuhan yang diperlukan untuk perbaikan. Tantangan tentang manajerial, kemudian tentang tantangan dari dalam maupun dari luar. Apa yang ada di diri kita akan kita ketahui dengan mengisi instrumen-instrumen yang ada di EDM. Kemudian yang keempat, agar madrasah menyediakan laporan resmi kepada para pemangku kepentingan tentang kemajuan dan hasil pencapaian. Ini seperti yang disampaikan Pak Tom tadi, evaluasi diri itu sebenarnya sebelum tahun ajaran baru, sebelum menyusun rencana dan kurikulum. Nah, kurikulum yang juga direvisi berdasarkan EDM. Kalau EDM dibuat pada tengah-tengah tahun kan ya apa lucu, betul ya. Jadi Bapak yang kami hormati, hasil EDM dimanfaatkan sebagai bahan untuk menyusun program pengembangan madrasah lebih lanjut. EDM dilaksanakan pada setiap madrasah sebagai satu kebutuhan untuk meningkatkan kinerja dan mutu. Jadi evaluasi itu bukan beban, tapi kebutuhan. Bukan tidak mesti EDM. Nah, beban-beban penggawean. Tetapi Ibu Bapak yang kami hormati, kalau kita bekerja tanpa rencana yang didahului dengan evaluasi, itu kita bisa dikatakan malpraktek. Malpraktek, tak boleh. Kemudian Bapak yang kami hormati, EDM harus dilaksanakan setiap akhir tahun, jadi tidak boleh kemana-mana. EDM salah satu instrumen strategis yang dapat digunakan oleh setiap satuan pendidikan untuk mengetahui kondisi objektif kekuatan kelemahan madrasah dalam konteks pencapaian standar mutu pendidikan 8 SNP tadi yang disampaikan oleh Pak Tom. Nyambung ya. Objek EDM meliputi seluruh komponen madrasah baik tenaga pendidikan, proses pembelajaran, sistem evaluasi dalam kegiatan belajar di kelas. Manfaat dari EDM bersama seperti tadi Bapak ya, mengetahui ini sudah saya sampaikan tadi. Yang kedua, mengetahui kekuatan, mengetahui tingkat pencapaian kinerja madrasah ya, secara global, mengetahui kinerja diantaranya apa? Kekuatan, kelemahan, tantangan
Jadi nek delok program awake dhewe nek download program di internet tulis akeh. Jadi gak usah bingung gawe program, gak usah bingung. Cuma program itu cocok apa tidak? Tak ngoten lah. Nggih napa nggih? Lah, yo nggih. Nah. Lah, supaya cocok mboten bisa diketahui dari EDM. Itulah yang akan kita prioritaskan. Yakin setiap madrasah itu tidak ada apa-apa. Pasti ada kekuatan, pasti ada. Cuma kadang kita kepala madrasah belum tahu. Kecil apapun madrasah itu ada kekuatan. Insyaallah. Oke. Selanjutnya yang paling tinggi bahwa EDM menjadi bahan penyusunan RKJM, RKTM dan RKAD. RKJM rencana kerja jangka menengah itu yang 4 tahunan. Bu, dan jangka panjang itu yang bagaimana toh Bu? Jangka panjang itu adalah rencana ketika panjenengan menjadi kepala sekolah. Aku pengen sekolah tak konang di sektor musik. Itulah rencana panjang. Goalnya. Tapi yang 4 tahunan itu adalah rencana. Tapi kalau sampai menjenengan mencari apa beda rencana kerja menengah dan rencana kerja panjang, pasti jawabannya menengah 4 tahunan. Karena rencana jangka panjangnya itu adalah hati kita dengan Allah. Ada dalam masing-masing itu. RKTM 5 tahunan. Kalau sudah ada rencana kerja tahunan, yo perlu anggaran berbasuki mogok biaya. Ibu bapak yang kami hormati, sekarang Kementerian Agama itu mengalokasikan dana hampir 10 triliun. Triliun bukan miliar, triliun. Triliun kemudian berarti potong untuk dana BOS di madrasah setiap tahunnya. Anggaran tersebut merupakan investasi pendidikan, investasi pendidikan. Jadi Kementerian Agama mempunyai tanggung jawab kepada Allah untuk pendidikan umat Islam yang sekarang belajar di madrasah. Yang itu diamanahkan kepada kita semuanya melalui dana BOS. Hubungannya kayak gini. Seru. Tapi yang ini nyatakan ngoten. Dia ngoten. Ngoten ya. Nah, diharapkan dapat mewujudkan generasi masa depan yang terbaik. Notabene putra putri jenengan yang ada di madrasah mereka adalah umat Islam 100%. Untuk ini Ibu Bapak, tantangannya ada di dalam kualitas belanja. Untuk mewujudkan pendidikan, investasi pendidikan di masa depan yang terbaik ini, tantangannya ada di kualitas belanja yang panjenengan buat dalam RKAM. Apakah dana BOS tersebut telah betul-betul dibelanjakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan yang mendukung mutu pembelajaran? Di situ tantangannya. Berat. Ingat, bukan beban, tapi aman. Bukan beban, jadi tidak berat. Insya Allah bisa kita lakukan ini. Untuk ini Bapak Ibu, untuk ini semuanya, untuk ini Kementerian Agama telah menyediakan aplikasi yang untuk memudahkan panjenengan semuanya. Jadi nek mengevaluasi, merencanakan, tidak bingung, gak rumus-rumus diri buatnya. Sudah disediakan platform namanya platform RKAM. Semuanya sudah dikelar. Alhamdulillah. Yang kemarin offline, nanti kita terus ngasih. Ini gak offline.
Online. Online juga. Yang offline juga kapan loh? Nanti Bismillah bersama pengawas dan nanti juga dalam nanti mudah-mudahan kita akan mempertajam lagi. Mari saya on. Oke, Ibu Bapak yang kami hormati, platform ILKAM ini adalah terobosan penting untuk mendorong tata kelola pendidikan yang efektif dan efisien, di mana di dalamnya sudah terdapat aplikasi EDM. Jadi ini awal EDW ingin koreksi awal EDW pemeriksaan angel instrumen EDM itu dipelajari, dibagi yang oleh guru, yang oleh komite, yang oleh kira-kira ini ya opposite tolong bantu jawab. Oke. Melalui aplikasi ILKAM dan EDM diharapkan pengelola madrasah dapat bekerja secara lebih mudah sehingga tidak membebani tugas pengelola madrasah SPO. Kalau ini nanti Bapak pas repot mau buat pas suruh upload ke EDM, suruh upload mereka lembur. Insya Allah nanti saya tidak ada tidak ada form-formnya dan sudah perhitungannya itu sudah ada aplikasinya, ada sudah. Terus nanti harapannya nanti tahun yang akan datang kita nanti panjenengan ketika online di ILKAM ketika ini nanti kerjakan dengan baik, dengan sejujur-jujurnya. Mudah-mudahan dapat rezeki antara afirmasi tahu bantuan kinerja atau yang lain. Yang penting untuk pendidikan juga bakal kita semuanya menjadi. Ibu Bapak yang kami hormati, US sampai banyak sebenarnya. Saya nggak bisa jawab ya. Sekarang jam 11.20 ini nanti ada sendiri. Ini nanti sampai jam sampai setengah 12 Bapak. Kalau tidak selesai Kurang 10 menit. belajar di rumah. Semoga dibayang kita semuanya tetap Ibu Bapak yang kami hormati, pengertian EDM sudah tidak saya singgung lagi ya. Secara umum sudah tahu semuanya, semoga yang saya sampaikan tadi. Nah, cuma di sini setelah kita tahu bahwa pengertian EDM, maka perencanaan dan penganggaran madrasah itu adalah bukan didasarkan pada keinginan dan selera saja. Apa mana keinginan dan selera ini kalau seorang tok tidak boleh. Ya, tidak boleh ya. Melainkan didasarkan pada kebutuhan yang berdasarkan hasil EDM. Jadi kita tidak boleh memaksakan diri. Dari evaluasi diri madrasah, pokoknya tahun ini kudu gue kalau papa. Padahal sarana prasarana yang lain yang dibutuhkan itu belum ada. KLS segini misalnya. Nah, WC ini KLS bukan saudara ngelani yang boleh boleh sekolah. Rumah ini di pas mobil. Kan itu benar. Ya. Dievaluasi. Ini duitnya ini pokoknya ini digawe koperasi. Duitnya sampai bos ini digawe pengembangan koperasi. Sementara guru yang tadi bayar lapor, ya. Pokoknya didasarkan pada EDM. Nopo parang nggak fokus ke koperasi? Ibu Bapak yang kami hormati, maksud dari EDM dan maksud ILKAM adalah agar Kementerian Agama ya, maksudnya di platform itu Bapak, maksud di platform di online. Kalau dulu kan bukan online, nah kok kabupaten, provinsi, atau pusat, yang ingin bukai kita membuat EDM dengan teman-teman dari provinsi yang pusat kan bukai seperti Indonesia Raya, betul mungkin, kita sehingga banyak sekolah-sekolah yang butuh perhatian.
dibuatnya platform ENKAM agar Kementerian Agama memiliki sistem informasi ya EDM untuk mengetahui kebutuhan dan kelemahan madrasah yang terintegrasi mulai dari tingkat madrasah, kabupaten, kota, provinsi hingga pusat. Ketika di madrasah ini panjenengan itu membuat EDM di platform ENKAM, terus nanti pihak kabupaten ini juga bekerja, tidak menerima saja. Beliau dari masukan-masukan dari sekian banyak madrasah ada aplikasinya sendiri, sehingga tahu berbagai demikian pula provinsi bahkan sampai ke pusat pusat menurun kami Al-Muqtadun ini Al-Muqtadun menyampaikan jumlah siswanya 400 amin saya Bapak Jenengan menyampaikan adanya lagi Al-Muqtadun madrasah kecil dosen pelosok begini prestasinya ini mungkin mau dapat apa kinerja atau gimana nggak ngerti kita nggak ngerti. Mereka sudah punya semacam semacam list otomatis gitu, nanti siapa yang berhak mendapatkan afirmasi maupun bantuan kinerja itu di pusat sana itu sudah tercover dari aplikasi. Jadi mohon nanti editan KM dikerjakan dengan sejujur-jujurnya. Dari kembali, insyaallah. Jenjang admin EDM. Yang pertama tingkat madrasah dan kota. Yang saya katakan tadi. Yang kedua tingkat provinsi, yakni proses implementasi tingkat madrasah dan kabupaten. Pandang, pokoknya kok madrasah ini pusat memonitor tingkat provinsi, kabupaten dan madrasah. Kabeh dimonitor pusat. Sing provinsi monitor tingkat madrasah dan kabupaten. Nah, mungkin ya provinsi monitor pusat penelitian. Nah, terus ini yang kabupaten juga berjenjang. Beliau memonitor tingkat madrasah. Nah, ini ada Bu Susi, Bu siapa itu Pak Anas, dan itu bosnya. Karena beliau memonitor dan itu aplikasi di tingkat kabupaten platformnya itu otomatis mana-mana yang belum, mana-mana yang sudah otomatis. Yang ini terakhir ya admin EDM tingkat madrasah kesehatan udah pakai ya. Nah, yang agak banyak pembahasannya maksudnya. Kalau kita tadi sebutannya ini yang perlu kita bahas. EDM tingkat madrasah yang kepala dan staf melakukan approval terhadap hasil EDM yang dilakukan oleh tim penjamin mutu. Jadi panjenengan kudu duwe TPM. Apa ya? Alhamdulillah. Berfungsi? Kalau kita bekerja sendiri, kata saya sampaikan Pak Zaini tadi, kita harus bersama-sama. Ya, kita berkata mau difungsikan, TPM-nya difungsikan. Sering disewani, tidak ngomong dan lain sebagainya. Ya. Nah, fungsi dan tanggung jawab TPM yaitu memilih instrumen EDM, upload bukti fisik dalam setiap instrumen, memilih kegiatan berdasarkan hasil EDM. Kegiatan berdasarkan hasil EDM. Akses ke aplikasi EDM. Pelajaran yang sadar? Belum bisa. Oke. Panjenengan punya admin. Mungkin yang masuk di situ admin sama kepala. Ya, yang kepala tidak setuju.
mohon betul-betul jangan akan klik setuju. Mohon betul-betul dibaca. Yang membuat bendahara menganggarkan rencana kerja panjenengan harus tadi kamu pakai harus tahu. Untuk aksesnya Bapak Ibu ada yang online keadaan dapat dilakukan secara online melalui website ini. Bagi daerah yang tidak terjangkau oleh internet bisa menggunakan semi online. Dikembangkan bagi madrasah yang tidak memiliki akses internet. Caranya bagaimana yang semi online? Mengunduh aplikasi dari web, kemudian melakukan pengisian secara offline, kemudian mengunggah kembali malah repot. Nah, ini panjenengan gambar kecil apa masih? Ada saya weh. Alhamdulillah, Ibu Bapak. EDM itu untuk apa kok? Intinya paling ujung sebelum kita berencana itu untuk mengetahui kesenjangan, untuk menganalisis kesenjangan saat ini dan yang ingin dicapai. Yakin panjenengan pasti punya tujuan. Pengen siji muridnya akhirnya mau prestasi deh. Monggo tentang panjenengan prestasi apa kata ya prestasi ketemu bareng dulu alhamdulillah tercapai. Nah, ini untuk mengetahui kondisi yang ingin dicapai Ibu Bapak harus tahu visi dan misi madrasah dan juga standar pendidikan. Kudu personal. Visi misinya iki opo? Standarnya iki piye? Ini untuk mencapai pendidikan kita. Nah, jika kondisi saat ini masih ada kesenjangan dengan yang ingin dicapai, maka itu menjadi analisa ya. Kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang ingin dicapai. Itu nanti yang bisa kita menentukan program, kegiatan, subkegiatan, dan untuk menghilangkan penyebab-penyebab kesenjangan. Dituangkan di mana? Di RKJM yang baru. Sehingga yang baru maksudnya bagaimana? Bukan yang tahun kemarin tapi pasti tidak dari tahun. Untuk menjadikan matur bukti keperso tahun tapi wis kapok. Pernah kita wis kapok ternyata repot. Kalau dari awal tuh mikir kalau dari awal betul-betul kita perbaiki, mulai dari tengah-tengah menulis repot dewi. Kayak ini setiap kali mau berjanji boleh ini tahun ini, tapi besok itu kan kita rencanakan kita tidak laksanakan. Pengen, insya Allah. Kemudian kalau sudah dituangkan di sini pemutahiran kajian yang ada, nah, sing enak dia kudu dimutakhirkan. Jadi kok ini ada tangan nih kok makasih gak boleh kan? Panjenengan sing perso, Pak kasih gak mungkin kan? Sitok-sitok itu nanti gak mungkin kan? Nah panjenengan sudah disahkan oleh tim penjamin hukum di lembaga panjenengan bahwa sudah parah, Pak kasih tidak ACC saja. Tapi sebetulnya adalah panjenengan yang setelah ada KJM harus kita rencanakan anggaran ERKAM. Kalau sudah ini kemudian masuk ke ERKAM, perencanaan dan penganggaran, penata usaha, yang terakhir pelabur. Masuk ke sini aplikasi. Ibu Bapak yang kami hormati, keterkaitan EBM dan RKAM secara global tadi sudah kita singgung. Baik saya maupun Pak Tom ya, bahwa kita membuat RKAM tidak boleh lepas dari evaluasi rencana. Ini berbicara rencana loh, belum pelaksanaan ya. Bukan betul-betul gak usah rencana, gak usah EBM, langsung
merdeka pun tetap direncanakan. Oh coba merdeka satu. Merdeka. Sekali lagi, rencana ini untuk kemerdekaan dunia. Rencana ini untuk kemerdekaan dunia. Dan rencana ini tidak membelenggu. Yang Bapak yang kami hormati. Nah, lanjut ya, sama seperti tadi. Sementara yang berapa menit? Tidak apa-apa ya, gimana? Nanti yang banyak yang bagai sendiri. Oke, tapi ini saya sampaikan dulu. Baik ibu bapak yang kami hormati, panjenengan niki ya kepala sekolah tadi saya tanya sudah tahu belum aplikasinya belum. Niki nuwun sewu panjenengan niki operator betul. Semoga Mas Ilham sama Mas Pandu tidak saya khawatir karena Mas Ilham yang terakhir tidak saya khawatir itu ada ya itu seperti yang saya sampaikan tadi kepala sekolah ini tidak ngerti sing di-upload itu satuan PDW sing penting dan segera 100%. Nah dan itu panjenengan sebagai kepala madrasah itu harus mempersiapkan sejak dini supaya apa? Supaya operatornya itu tidak kesusahan. Oh gak repot pas saya upload sehingga saya PDW. Nah caranya bagaimana? Siapkan aspek-aspek yang harus diupload ini sejak dini. Siapkan sejak dini aspeknya. Jadi nanti ketika operator itu mengupload tentang kedisiplinan, tentang pengembangan diri guru dan teknik ini semuanya, itu operator tidak bingung. Kesana, dapat penggawaran dapat upload dan jam ini sementara yang diupload belum siap. Coba bayangkan, kasihan loh. Butuh bentuk yang ada, wes ngene Pak, dengan ada game mawon. Pas kalau apa wes penting beres. Mal praktek dan bentuknya monggo disiapkan aspek kedisiplinan, aspek pengembangan diri guru dan teknik, aspek persiapan pelaksanaan proses pembelajaran, penggunaan materi pembelajaran dan perencanaan pembiayaan. Nah, apa saja bukti fisik yang harus diupload ini Bapak pakai metode. Ini jadi satu aspek toh. Dan ini buatan dengan siapkan dengan buatan mempersiapkan ini pas digedeng operator digedeng upload. Yo, sejenengannya operator. Wes upload apa dhewe ini barang dulu. Nanti kelas belum saja. Ini disiapkan rekap absensi dulu. Rekap absensi dulu. Mas Ilham ada di sing file tadi, sing rata. Nggih. Ya, sembari disiapkan Mas Ilham ya. Nanti kami kasih tahu form-formnya ya. Ada rekap kehadiran guru di kelas. Ini diupload di PDF. Ada rekap supervisi akademik. Ada rekap absensi siswa. Jangan untuk pintar kali bingung. Udah nengok absensi siswa tahu direkap. Gimana betul? Ya nih siswanya yang dulu. Siswanya yang ngatur. Ya yang ngatur. Ya yang ngatur. Nah mikir ini gaduh. Tapi mikir sama pengen apa? Udah. Gitu betul. Nah ada rekap pinjaman buku di perpustakaan. Ada konsider SK penugasan guru. Panjenengan nugasnya gurunya wongkot dan lain-lain ini enter SK-nya nomor karena diminta. Alhamdulillah. Ya alhamdulillah. Ada pembagian tugas guru, tugas mengajar, SK beban kerja, ada resum hasil pertemuan rapat juga. Sakit, masih lah, teman. Rapat tadi. Tidak. Dia digunakan tidak bisa.
Banyak ini file-file yang harus diupload. Tolong buka salah satu hasilnya. Ini nanti saya berikan kepada jenengan kalian. Ini rekap. Ini rekap dari semua yang akan diupload. Nanti panjenengan tinggal isi dan direkap per bulannya. Dan nanti kalau tahun waktunya nanti akhir tahun suruh upload EDM, nanti panjenengan sudah mudah. Yang kena itu kan ini data alat peraga, data alat peraga. Nanti filenya dikirim ke grup panjenengan bisa sendiri. Semacam ini data alat peraga yang tersedia di madrasah. Niki nek panjenengan mengisi penuh untuk kali ini, karena ini nanti ini workshop ya Bapak ya. Karena kegiatan kita ini workshop, tadi disampaikan harus ada hasilnya. Jadi format yang telah saya siapkan ini nanti harus betul-betul dengan ini. Ya, nanti di rumah kan ada in atau di rumah di madrasahnya masing-masing bisa minta bantuan bapak ibu gurunya. Nanti bisa tentang mengisi daftar alat peraga yang tersedia di madrasah. Madrasah ini tahu diedit, ya, edit nomor-nomor saya. Nanti tahun yang akan datang panjenengan tinggal merevisi saja. Kalau ini sudah beres. Nanti pas ketika kita masuk ke aplikasi ERKAM, upload bukti fisik, EDM, sebenarnya beberapa tentang alat peraga saya nggak upload itu nanti tinggal ngambil saja. Betul Ibu Pak ya? Ini contoh salah satu setunggal kan saya tentang rekap dulu. Rekap dengan dulu di sini kan, asal di sini. Nutut mantap. Bisa dilihat itu Bapak ya? Bisa dilihat ya? Oke, di sini rekap kehadiran guru dalam pembelajaran kelas madrasah ini bulan Januari sampai Desember. Bulan Januari guru ini bisa dilihat di jurnal kelas. Ya, pada jurnal kelas guru tidak pernah absen. Guru piket ya biasanya yang mereka bisa ini. Oke. Nah, dari situ dimasukkan di sini bulan Januari misalnya masuk 100%. Semuanya Januari selanjutnya ini rata-rata ini sudah otomatis. Ini Excel ini sudah terumuskan untuk ini. Okay. Nah, dari EDM nanti termasuk juga kehadiran guru, absensi guru, rekap absensi guru. Bulan Januari ini bisa dilihat di S35. S35 kan masuk 100% absen, 0% menurut ya. Nah itu bisa. Terus setiap bulan itu nak panjenengan merasa repot itu bisa dibuat Google Doc. Nah, jadi masing-masing guru menginput sendiri-sendiri, tinggal diberikan linknya kan bisa. Saya bulan ini masuk terus ya silakan guru sendiri. Panjenengan bertanya kepada guru masing-masing. Atau panjenengan siapa? Mau tadi kembali nanti akan
kinerja panjenengan bisa dilihat di sini. Pusat kami yang akan menentukan bagaimana presentasi kinerja panjenengan. Kemudian materi pembelajaran sama yang harus diupload ada 6 ini. Kemudian yang terakhir itu harus upload bukti fisik aspek perencanaan pembiayaan. Dan ini gongi nek sudah membuat EDM yang ada di aplikasi, kita masuk ke RKAM. Dan RKAM ini uploadnya terdiri di dashboard bos. Biasanya di pencairan itu, termasuk juga laporan penggunaan dana LPG. Ini RKAM itu yang dikeluarkan di EDM. Sudah habis. Rasanya nggak kelihatan. Oke, iya. Nanti saya juga sudah ditunggu Pak Imam. Baik, Ibu Bapak yang kami hormati, terkait form-formnya nanti saya rasa bisa dipelajari. Nanti kalau ada kekurangan, ada pertanyaan, bisa konsultasi kepada pengawas masing-masing atau juga kepada saya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari, yang kita usahakan ini diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak sia-sia dari semua yang kita usahakan. Kemudian dapatkan hasil yang maksimal di akhirat, kita akan mendapatkan rahmat yang besar. Ibu Bapak yang kami hormati, sedikit dari saya. Rencanakan sesuatu. Rencanakan